Di balik setiap warna cahaya, tersembunyi pesan rahasia alam semesta. Dari garis-garis tipis dalam spektrum, manusia menemukan cara membaca tanda-tanda dari atom, potongan terkecil dari dunia kita. Inilah kisah Paul-Émile Lecoq de Baudouin. Ilmuwan yang menemukan unsur baru hanya dengan menganalisis warna cahaya logam. Ia bukan profesor universitas, bukan ilmuwan terkenal pada awalnya. Ia hanyalah seorang pria Prancis dengan tekad yang tak tergoyahkan, bekerja sendirian di laboratorium kecil di rumahnya. Tapi dari tempat itulah dunia menemukan gallium, samarium, dysprosium, 3 unsur penting bagi teknologi modern. Lecoq lahir pada 18 April 1838 di kota kecil Cognac, barat daya Prancis. Keluarganya kaya, mereka pedagang anggur sukses, tapi Paul-Émile tidak tertarik pada bisnis. Sejak kecil ia suka membaca buku sains, terutama kimia dan fisika. Namun ia tidak pernah belajar di universitas besar. Semua pengetahuannya ia belajar sendiri dari buku dan eksperimen kecil. Ia bahkan belajar bahasa Latin dan Jerman agar bisa membaca jurnal ilmiah asing, sesuatu yang luar biasa di zamannya. Keluarganya awalnya tidak mengerti mengapa anak kaya memilih berurusan dengan tabung reaksi dan logam panas daripada meneruskan bisnis keluarga. Tapi tekadnya sudah bulat, ia ingin menemukan sesuatu yang baru. Setelah dewasa, Lecoq membangun laboratorium kecil di rumah keluarganya. Ia membeli peralatan sendiri, retort, pembakar bunsen, kaca plasma, dan tabung logam. Ia bekerja tanpa bantuan asisten, hanya dirinya sendiri dan cahaya api yang menuntunnya. Pada masa itu, kimia sedang memasuki era baru. Banyak ilmuwan mencari unsur tanah jarang, logam yang tersembunyi di mineral kompleks. Tapi mereka sulit dipisahkan karena sifat kimianya yang mirip. Lecoq mulai mempelajari mineral seperti blende, gadolinit, dan samarskit. Bahan yang menjadi sumber banyak unsur baru nantinya. Ia mempercayai satu hal sederhana: jika ada warna yang belum pernah terlihat, maka ada unsur yang belum ditemukan. Tahun 1859, dua ilmuwan Jerman, Bunsen dan Kirchhoff, menemukan metode baru, spektroskopi. Mereka menunjukkan bahwa setiap unsur memancarkan warna khas saat dipalaskan, seperti tanda tangan atom. Lecoq sangat terinspirasi. Ia mulai mempelajari cara kerja spektroskop, memantulkan cahaya logam melewati prisma, lalu mencatat setiap garis warna. Malam demi malam, ia menatap garis-garis tipis di kaca, merah, biru, ungu, sambil berpikir, apakah ada warna yang belum pernah dilaporkan oleh ilmuwan lain. Bertahun-tahun ia berlatih membaca pola spektrum, seperti membaca huruf dari bahasa rahasia Allah. Pada akhirnya cahaya menjawab. Tahun 1875, di laboratoriumnya di Paris, Lecoq sedang meneliti pecisan dari Pyrenees. Saat ia memanaskan sampel dan melihat spektrumnya, muncul 2 garis ungu biru yang tidak cocok dengan unsur manapun yang dikenal. Ia tertegun, ia menulis dalam catatannya, ada cahaya baru yang belum tercatat, ini pasti unsur baru. Setelah beberapa bulan bekerja, ia berhasil mengekstrak logam baru itu dalam bentuk cair berkilau peperakan. Ia menamainya gallium dari kata Gallia, nama Latin untuk Prancis. Gallium memiliki sifat unik, logam ini menanak di tangan manusia. Lecoq sering menunjukkannya di hadapan ilmuwan lain. Ia memegang logam itu, dan dalam beberapa detik logam itu mencair seperti es. Penemuan gallium segera mengundang dunia ilmiah, karena Dmitri Mendeleev, ahli kimia Rusia beberapa tahun sebelumnya telah meramalkan keberadaan unsur serupa. Ia menamainya Eka aluminium. Saat Lecoq mengumumkan temuannya, sifat-sifat gallium ternyata cocok hampir sempurna dengan prediksi Mendeleev. Berat atom, titik lebur, kepadatan. Dunia pun takjub, double periode Mendeleev bukan sekedar teori, itu terbukti nyata. Lecoq dan Mendeleev pun saling menulis surat, saling menghormati. Dari Prancis dan Rusia, 2 ilmuwan besar itu membuktikan bahwa pengetahuan bisa melintasi batas negara. 4 tahun setelah gallium, Lecoq meneliti mineral kompleks bernama samarskit. Dari mineral hitam ini, ia berhasil mengisolasi unsur baru pada 1879, samarium. Nama itu diambil dari mineralnya, yang dinamai dari insinyur Rusia, Vasily Samarsky-Pikhovets. Dengan demikian, samarium menjadi unsur pertama yang dinamai dari nama orang.
Lecoq mempelajari spektrum samarium, garis-garis merah halus yang khas, dan menulis laporan detail yang dikirim ke Comptes Rendus, jurnal ilmiah Prancis ternama. Tapi di balik kesuksesan itu, prosesnya sangat sulit. Ia memerlukan ratusan kali kristalisasi untuk memisahkan samarium dari unsur serupa, seperti neodymium dan praseodymium. Kegigihan itu menunjukkan sifat sejatinya. Peneliti sejati tidak mengenal kata cukup. Tahun 1886, setelah bertahun-tahun meneliti logam tanah jaram, Lecoq menemukan unsur ketiganya, dysprosium. Nama ini berasal dari kata Yunani dysprositos, yang berarti sulit diperoleh. Dan memang benar, prosesnya sangat sulit. Lecoq harus melakukan lebih dari 30 kali kristalisasi berulang hanya untuk memisahkan sedikit logam murni. Dysprosium memiliki spektrum khas di wilayah kuning hijau, dan kelak terbukti menjadi bahan penting dalam magnet kuat, reaktor nuklir, dan perangkat komputer modern. Meskipun jumlahnya yang ia temukan hanya beberapa miligram, ia sudah cukup untuk memastikan bahwa unsur itu benar-benar baru. Lecoq de Bois-Baudran menerima Davy Medal dari Royal Society pada 1879. Penghargaan tertinggi untuk penemuan kimia. Namun ia tetap hidup sederhana. Ia jarang tampil di depan umum, lebih suka bekerja dalam diam. Ia menikah dan memiliki keluarga kecil. Waktu luangnya ia habiskan membaca, menulis laporan, dan mengajar kimia kepada murid muda di daerahnya. Di kalangan ilmuwan Prancis, ia dijuluki Le Sage du Spectre, sang bijak dari spektrum. Lecoq wafat pada 28 Mei 1912 di usia 74 tahun. Ia meninggalkan dunia dalam ketenangan, tapi warisannya terus hidup dalam setiap alat teknologi yang kita gunakan hari ini. Dari laboratorium kecil Koglak, cahaya Lecoq masih memancar. Gallium ini digunakan dalam chip komputer dan LED, samarium dalam magnet motor listrik dan reaktor nuklir, dysprosium dalam turbin angin dan hard disk. Setiap kilo logam modern adalah pantulan dari cahaya spektrum yang dulu dia amati ratusan tahun lalu. Paul-Émile Lecoq de Bois-Baudran membuktikan satu hal, penemuan besar tidak butuh laboratorium besar, tapi mata yang berani melihat lebih dalam dari cahaya.